Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Usmardi dengan NIM 21030047 akan mempresentasikan tugas proyek kalkulus pulba banyak tentang aturan rantai. Di mana di sini eh, topik bahasannya yang pertama itu aturan rantai satu variabel, yang kedua aturan rantai dua variabel, yang ketiga aplikasi dari aturan rantai. Langsung saja, yang pertama itu aturan rantai satu variabel. Aturan rantai satu variabel ini mengenai turunan parsial atau biasa. Kenapa digunakan aturan rantai? Misalnya kita melakukan turunan di mana fungsinya misal menurunkan fungsi terhadap X. Karena fungsi terlalu kompleks atau susah, jika menggunakan aturan seperti biasa, maka kita dapat menggunakan aturan rantai ini. Eh, dengan misalkan andaikan Y sama dengan uh, FU dan U sama dengan GX, di mana di sini Y sama dengan FU ini adalah suatu fungsi, di mana di dalam fungsi itu ada GX. Dan jika DY per DU dan DU per DX ada, maka itu kita ingin menurunkan Y terhadap X, tetapi di dalam X itu ada variabel lain, yaitu U. Maka di dalam U itu ada satu fungsi juga yang dimana di dalamnya ada variabel X. Maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Untuk contoh soal dari aturan rantai satu variabel itu di mana diketahui di sini y sama dengan sin x kuadrat ditambah satu. Eh, yang ditanya itu tentukan dy per dx, di mana kita menentukan turunan fungsi y terhadap x itu apa. Eh, Penyelesaiannya dapat kita selesaikan dengan memisalkan u sama dengan x kuadrat ditambah satu, sehingga bentuk di atas itu menjadi Y sama dengan sin U. Karena dy per du sama dengan cos U dan du per dx sama dengan 2x, maka untuk dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx, di mana di sini kita ketahui turunan Y terhadap U-nya itu adalah cos U, dikalikan dengan turunan dari U terhadap X itu ada 2X, maka cos U dikali 2X itu sama dengan 2X cos X kuadrat ditambah satu. Manfaat aturan rantai yaitu memudahkan kita dalam mengerjakan turunan. Selanjutnya yang kedua itu ada aturan rantai dua variabel. Aturan rantai dua variabel ini tidak hanya untuk dua variabel, tetapi dua variabel atau lebih. Eh, di mana kita ketahui yang pertama jika Z sama dengan fx, y adalah fungsi dari X dan Y yang dapat didiferensialkan, di mana X sama dengan GT dan Y sama dengan HT dapat didiferensialkan. Maka untuk dz per dt itu sama dengan do Z per do X dikali dx per dt ditambah do Z per do Y dikali dy per dt. Eh, dz per dt itu sama dengan atau bisa kita sebut turunan dari fungsi Z terhadap X dikali dengan turunan dari X terhadap T ditambah turunan dari Z terhadap Y dikali turunan Y terhadap T. Yang kedua, kita ketahui jika Z sama dengan f x, y adalah fungsi dari x dan y yang dapat didiferensialkan, di mana x sama dengan g s, t dan y
sama dengan HS, T, yang merupakan turunan parsial dari do X per do S, do X per do T, do Y per do S, dan do Y per do T. Semuanya ada, maka dz per ds sama dengan do Z per do X dikali do X per do S ditambah do Z per do Y dikali do Y per do S. Dan dz per dt itu sama dengan em, do Z per do X dikali do X per do T ditambah do Z per do Y dikali do Y per do T. Atau dz per ds ini bisa kita sebut turunan fungsi z terhadap s, dan dz per dt ini bisa kita sebut turunan dari fungsi z terhadap t. Selanjutnya itu contoh soal untuk aturan rantai dua variabel, di mana diketahui Z sama dengan X kuadrat Y, di mana X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat. Yang ditanya itu dz per dt. Kita dapat menggunakan dalam penyelesaiannya, kita dapat menggunakan aturan rantai, uh, di mana kita ketahui sebelumnya itu Z sama dengan X pangkat 3Y, X sama dengan 2T, dan Y sama dengan T kuadrat. Dan di sini ditanya do Z per do T-nya. Untuk do Z per do T itu rumusnya sama dengan do Z per do X, do X per do T ditambah do Z per do Y dikali do Y per do T. Eh, Maka untuk mencarinya kita dapat menentukan dengan mencari turunan dari Z terhadap X, di mana di sini turunannya itu 3X kuadrat Y dikali dengan turunan X terhadap T yaitu 2 ditambah turunan dari Z terhadap Y yaitu X pangkat 3, dan dikali dengan turunan Y terhadap T itu 2T. Maka untuk do Z per do T-nya itu sama dengan 3X kuadrat Y dikali 2 ditambah X pangkat 3 dikali 2T. Atau hasilnya sama dengan 6X pangkat 2Y ditambah 2X pangkat 3T. Atau hasilnya bisa kita samakan menjadi T semua. Selanjutnya itu aplikasi atau rantai. Contoh aplikasi ini merupakan contoh aplikasi turunan dengan aturan rantai di kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja. Di mana di sini itu ada permasalahannya itu sebuah tabung lingkaran tegak pejal dipanaskan. Jadi tabung dipanaskan berarti memuai sehingga berarti bertambah besar. Eh, dengan jari-jari bertambah dengan laju 0,2 cm per jam dan tingginya bertambah dengan laju 0,5 cm per jam. Di sini ditanya, hitunglah laju pertambahan luas permukaan terhadap waktu pada saat jari-jari sama dengan 10 cm dan tinggi sama dengan 100 cm. Untuk penyelesaiannya, di sini kita misalkan yang yang kita misalkan itu tinggi itu H, jari-jari itu R, dan waktu itu T. Yang diketahui pertama itu pertambahan laju jari-jari terhadap waktu, yaitu sama dengan turunan jari-jari atau R terhadap waktu. Maka do R per do T-nya itu sama dengan 0,2. Untuk pertambahan laju tinggi terhadap waktu itu adalah turunan tinggi terhadap waktu atau do H per do T sama dengan 0,5. Eh, Yang diketahui lagi adalah luas permukaan tabung dengan rumus yaitu S sama dengan 2VR H ditambah 2VR kuadrat.
Jadi laju pertambahan luas permukaan terhadap waktu itu adalah ds per dt dengan rumusnya do s per do r dikali do r per do t ditambah do s per do h dikali do h per do t sama dengan turunan dari eh, turunan S terhadap R itu 2VH ditambah 4VR dan turunan R terhadap T itu 0,2 ditambah turunan dari S terhadap H itu 2VR dikali dengan turunan H terhadap T itu 0,5. Maka untuk ds per dt-nya itu 2VH ditambah 4VR dikali 0,2 ditambah 2VR dikali 0,5. Di sini ditanya untuk pada saat R-nya sama dengan 10 dan H-nya sama dengan 100. Maka untuk H dan R-nya itu kita ganti R-nya sama dengan 10 dan H-nya sama dengan 100. Maka ds per dt itu sama dengan 2V dikali 100 ditambah 4V dikali 10 dikali 0,2 ditambah 4V dikali 10 dikali 0,5 itu sama dengan 48V ditambah 10V sama dengan 58V cm per jam. Jadi diperoleh laju pertambahan luas permukaan terhadap waktu pada saat R10 dan H100 adalah 58V cm per jam. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai aturan rantai. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.